Ichni-sang. Dingkis. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Malika Nur Kamila Salmudin dengan NIM akhir 001. Saya Askia Purnama Dani dengan NIM akhir 92. Saya Faizayul Aulia dengan akhir NIM 021. Saya Naila Askardani Suara dengan NIM 024. Saya Elana Dana Cinta dengan NIM akhir 033. Dan saya Maria Dharma Putri dengan NIM akhir 051. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai budaya Imlek dan memakan ikan dingkis yang terjadi di wilayah Batam untuk mata kuliah pengantar ilmu budaya. Selamat menyaksikan. Hai, halo semuanya. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan Indonesia itu salah satu negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Jadi sebagian besar wilayah itu di Indonesia itu dikelilingi oleh lautan. Nah, lautan ini itu penghubur antar wilayah dan sarana mata pencaharian bagi ribuan bahkan jutaan masyarakat pesisir yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya pada daerah Batam ini yang sangat dekat dengan Selat Malaka dan ini merupakan jalur utama perdagangan internasional. Sehingga hal ini membawa sebuah budaya dari China yaitu Imlek. Nah, lalu bagi masyarakat Tionghoa atau etnis Tionghoa, perayaan Imlek sendiri bukan hanya sekadar pergantian tahun atau perayaan hari biasa. Namun, perayaan Imlek tersebut sebagai pengundang untuk keberuntungan. Salah satunya yaitu tradisi memakan ikan pada perayaan Imlek. Nah, kenapa memakan ikan? Karena memakan ikan itu dianggap mengundang keberuntungan. Ikan atau yu dalam bahasa Mandarin pelafalannya sama seperti surplus atau berlebih. Nah, menyantap ikan itu menjadi simbol doa bersama agar sepanjang tahun itu keluarga yang memakan ikan itu mendapatkan rezeki yang berlebih. Sesuai dengan patah populer yaitu Nian Nian Yo Yo. Sebagai masyarakat yang hidup di wilayah kepulauan, warga Tionghoa di Batam secara turun-temurun memilih ikan dingkis sebagai hidangan utama mereka. Berdasarkan data resmi dari Dinas Perikanan Kota Batam menunjukkan bahwa ikan dingkis secara alami mengalami puncak masa bertelur tepat di sekitar bulan Januari dan Februari. Pas banget nih dengan momentum Imlek. Nah, menurut laporan dari Lembaga Kantor Berita Nasional Antara News juga mencatat bahwa siklus alam yang langka ini akhirnya dianggap sebagai hadiah dari laut. Perut ikan yang buncit dan penuh dengan telur pun dimaknai sebagai simbol kesuburan, dengan harapan agar segala rencana atau usaha di tahun yang baru bisa pecah dan membuahkan hasil yang berlipat ganda. Selain itu, keunikan dari ikan dingkis apalagi sih? Nah, teman-teman, ikan dingkis itu adalah sebutan orang-orang Kepulauan Riau untuk ikan baronang susu. Pasti teman-teman bertanya, kenapa kok ikan baronang susu disebut demikian? Karena ketika bagian perut ikan tersebut dipencet, mereka akan mengeluarkan cairan berwarna susu. Boleh kok, tapi kalian harus memasaknya terlebih dahulu agar bisa dikonsumsi. Lalu, ikan dingkis yang disediakan saat Imlek melambangkan kapal. Jadi, saat memakannya, kalian tidak boleh memotongnya sama sekali. Mereka juga tidak boleh dibalik saat dimakan karena melambangkan kapal yang bila dibalik tandanya karam. Hal ini juga melambangkan keharmonisan dan sumber rezeki yang tidak terputus. Begitu teman-teman. Nah, lalu budaya makan ikan dingkis pada hari Imlek ini memiliki banyak peluang teman-teman. Misal dalam aspek ekonomi, permintaan ikan dingkis ini meningkat di pasar lokal maupun internasional, sehingga harganya itu meningkat sehingga 300% dari harga normal. Menurut Dinas Perikanan Batam, nilai ekspor ikan dingkis pada tahun 2024 itu mencapai angka sebesar 17,2 miliar rupiah dengan total pengiriman sebesar 1.158.874 kg. Nah, tingginya permintaan ini tuh dipengaruhi oleh nilai budaya ikan dingkis yang hanya muncul pada hari Imlek dan sebagai hidangan yang dipercaya membawa keberuntungan bagi orang Tionghoa. Lalu tentunya dalam aspek kebudayaan, ikan dingkis ini bisa menjadi wisata kuliner bagi para pengunjung di Batam loh teman-teman, dikarenakan nilai budaya yang memiliki makna serta momen yang hanya terjadi pada kisaran hari Imlek. Tentunya hal ini tuh unik bagi para wisatawan yang ingin merasakan enaknya makanan ikan dingkis pada perayaan hari Imlek.
Nah, eksistensi dari ikan dinggis ini juga telah membantu menjaga ekosistem laut, terutama pada terumbu karang juga terumbu lamun. Sebagai ikan herbivora, ikan dinggis ini membantu mengendalikan pertumbuhan alga agar tidak menghambat proses fotosintesis pada terumbu karang. Lalu, dalam konteks tradisi konsumsi ikan dinggis saat hari Imlek di Batam, hal ini tuh juga membuka peluang untuk meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian sumber daya laut agar tradisi budaya dan keseimbangan ekosistem dapat terus terjaga. Nah, dengan permintaan yang naik, harganya juga ikutan naik loh, dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu. Aduh, hal ini tuh menyebabkan sebagian orang jadi semangat untuk memburu ikan dinggis, tapi dengan cara yang ilegal. Selain itu, seperti yang telah disebutkan, ikan dinggis punya permintaan yang tinggi di Singapura dan menawarkan harga yang lebih besar dari nilai rupiah karena mata uang di Singapura itu tinggi. Hal ini menarik perhatian untuk sebagian nelayan untuk menjualnya ke Singapura dibandingkan dengan menjualnya di Indonesia. Lalu, apakah solusi dari permasalahan tersebut? Nah, melalui video ini, kami itu telah menemukan informasi sumber mengenai pergerakan dari pemerintah Kota Batam untuk menjaga ekosistem laut untuk ikan dinggis ini. Nah, dari itu kami menemukan bahwa pemerintah Kota Batam sendiri itu telah menetapkan peraturan bahwa menangkap ikan dinggis ini hanya boleh dilakukan 3-4 kali per tahunnya menggunakan metode tradisional, yaitu menggunakan alat yang bernama kelong. Nah, kami harap melalui regulasi tersebut dapat diterapkan dari seluruh warga dan memberikan perkembangan kepada laut bahwa ikan dinggis tidak akan mencapai kondisi yang krisis ataupun terancam punah. Sekian, mari kita jaga laut.